putus-putus. Kayaknya jaringannya deh, Kak. Kak Disa. Hah? Kayaknya jaringan kakaknya deh. Coba Iya, chat. Oh, oh, kedengeran nggak suara saya ya? kedengeran Dengeran tapi sih, Kak. putus-putus, Kak. Terus videonya gak gerak juga. Baru gua ada suara WA gitu gimana matiin dah. Iya. Tapi aku ge nge-WA checklist satu gitu, checklist satu terus checklist dua. Hmm. Yang Halo, suara saya kedengeran nggak ya? Nah, kedengeran, Kak. udah kan, Kak? Oke. Mungkin off cam aja kali ya? Boleh, boleh, Kak. Paling nanti on cam-nya pas dokum aja aman gak, Kak? Ya, boleh-boleh. Oke. Kak, aku izin nge-record ya, Kak. Ya, silakan, silakan. Oke. Ah, gimana? Apa kabar? Ya, di sini nanti agak berisik, sorry ya, karena kan Iya. aku satu asrama nih beberapa orang gitu. Mm-mm. Ya, Aman, Kak. puji Tuhan sih sejauh ini sehat. Ini berarti anak IPB angkatan berapa ya? Kita 6, 60. 6 berapa? 60. 60. Iya, 60. 60. Aduh, aku 52 sangat jauh sekali ya. Oh, 2. Oke. Ya, Kakak sekarang di Maluku tuh ini, Kak. Kayak di Kalimantan itu yang staff mutu, yang mutu-mutu gitu, enggak, Kak. aku sekarang di Maluku ini di perusahaan IWIP ini aku jadi R&D, Research and Development. Oh, nge-lab juga, Kak? Atau Iya, kemana? Hmm, pekerjaannya pekerjaannya masih di lab juga. Cuman sekarang karena di perusahaan tambang, jadi aku bikin proyeknya ada MHP, ada fine gravel, kayak pokoknya terkait produk-produk di tambang sih. Kayak memanfaatkan kayak slug itu kayak lumpur. Kan mm-mm. kalau kalau misalnya proses produksi itu misalnya dari HPAL, itu ada slagnya kan, ada lumpurnya gitu. Nah, itu kita manfaatin kayak gitu-gitu sih. Oh, ih, seru-seru. Iya, gitu. Kalau misalnya di perusahaan tambang sekarang ya gitu. Tapi produk aku sih sekarang aku ada 3 project sih yang aku pegang, tapi aku project yang apa yang benar-benar kayak main projectnya tuh MHP karena kan future-nya tuh baterai ya. Jadi buat ke baterai sih gitu. Mbak, Oh, kita kenalan dulu nih. oh iya, belum kenalan. Lupa. Nah, Iya, Belum kenalan deh. ya maaf, maaf. Kenalin sama aku Kadisha dari angkatan 60. Ini ada teman aku. iya, ya salam kenal Halo, Kak aku Disa. aku Duluan. Fauza Sanitaja. Terus Oke, dan aku Fauzia. Alza Nabila. Salam kenal, Ya, Kak. halo Alza. Aku Novila Sari, aku kimia angkatan 52. Oke. Oke. Berarti waktu Ankim 52, Kakak tuh vokasi Ankim. Ini dulu masih diploma. Iya, berarti Oh. D3 gitu ya? Ya, Hmm, oke.
Hmm. Langsung aja gimana? Ya langsung aja kali ya. Iya boleh, boleh. Gimana? eh Sok siapa dulu yang mau nanya? Aku masih ini. Aku deh. Ya, Kan tadi baru ngomong kayak kakak di sana sebagai R&D ya. ya. Apa ya maksudnya eh, tips and tricks biar jadi R&D itu gimana sih kak? Maksudnya kakak yang emang mengajukan kah atau dipilih kah gitu? Biar jadi kepilih R&D itu kayak gimana gitu loh di perusahaan. Jadi, kalau misalnya jadi kayak nyari kerja misalnya, lebih ke ini sih kan biasanya kita lihat dulu nih ya kayak requirementnya kayak gimana tuh permintaannya, kualifikasinya. Terus kalau kalau kayak kalau kayak kimia kan kalau kalau nggak QC jadi R&D ya banyaknya kan, kebanyakan. Ya tinggal tinggal apply aja sih kita. Kadang aku dulu sih pas abis lulus lulus itu kan aku D3 tuh langsung S1 ya. Jadi pas aku lulus dari S1 tuh kayak aku apply-apply aja itu semua jurusan yang ada kimia-kimianya gitu. Di R&D kayak QC gitu aku apply aja sih. Lebih ke ya udah kerja dulu gitu, pengalaman dulu gitu. Begitu sih. Berarti kalau Kak Novi sendiri emang asalnya dari Maluku atau cuma apply aja kayak ke Maluku Kalau tiba-tiba misalnya kayak kalau misalnya di sini nih aku tuh asli Bogor, aku di Bogor kan. Kalau di bagus sini juga. karena aku pengen ini sih coba-coba perusahaan tambang gitu. Jadi nah puji Hmm. Tuhannya dapet sih di sini gitu. Begitu. Terus sebenarnya kenapa kenapa R&D mungkin karena aku lebih suka research ya dibandingkan sama pekerjaan QC karena menurut aku pekerjaan QC itu yang pekerjaan yang kayak rutinitas jadi kadang kadang Hmm. agak ngebosenin gitu makanya aku lebih prefer ke R&D gitu kalau aku pribadi ya gitu. Cuma sebenarnya plus minus sih kalau jadi QC sama jadi R&D. Kalau QC kan kita udah tahu nih pekerjaannya setiap hari kayak gimana karena rutinitas kan. Jadi kita bisa nge-manage waktunya lebih baik lah. Tapi kalau R&D kan ini sistemnya project, sistemnya ngasilin suatu result novelty yang baru gitu. Jadi kadang ya emang kita harus overtime. Mungkin kadang aku ini juga gak enaknya sama Kadisha sama kalian ya. Kita overtime sampai kita dapetin hasil yang emang yang baik. Tapi itu apa ya lebih ke jadi kita lebih menggali ini sih menggali kayak ke apa pemikiran kritis kita kayak gitu-gitu sih kalau R&D ya sebenarnya gitu. Kalau Kak Novi sendiri nyari yang apply-apply itu biasanya dari LinkedIn atau dari mana, Kak? Kalau misalnya untuk cari kerja itu sebenarnya link ini tuh udah ada ya yang isi apply, yang easy easy to apply kan apply. Terus bisa juga dari job street sama Hmm. dari ini. Tapi overall aku dari LinkedIn sih, karena sekarang LinkedIn udah banyak banget ya gitu. Iya. Hmm. Tapi Jobstreet juga itu juga oke sih Jobstreet juga menurut aku. Apalagi kalau ada misalnya kenalan keluarga orang dalam itu juga oke sih. Karena karena sekarang ya emang gak memungkiri ya maksudnya kalau emang kita punya kualitas, saya percaya sih apalagi anak IPB ya. Kalau kita punya Hmm. kualitas, kalau emang ada orang dalam, kalau emang kita hanya perform ya nggak apa-apa juga sih gitu. Iya. Kak, kalau misalnya di tambang sendiri terus sebagai R&D gitu, itu tuh ada apa sih tekanannya nggak sih? Maksudnya kan kita dari Ankim tuh, maksudnya di tambang itu kakak tuh belajar dari awal kah atau emang udah ada dipelajari di Ankim atau di S1 gitu loh Kak? Oh, oke. Jadi tuh, apa namanya, kalau misalnya tadi pertanyaan kan tekanannya ya pertama nih. Iya. Tekanan jelas ada ya. Pertama kan di sini tuh perusahaan Cina ya, milik punya Cina dan atasan saya tuh SPV dan manajer saya tuh langsung orang Cina. Jadi setiap hari kita pakai bahasa Inggris di sini. Nah, itu tekanan bahasa juga kan karena kan kita pasti dailynya bahasa Indonesia ya kan. Ini sekarang pakai bahasa Inggris. Terus ditambah lagi apa namanya karena kalau kerja sama orang Cina kan kayak pekerjaannya emang harus butuh cepat, banyak gitu. Dan apalagi di sini tuh sistemnya project kan, jadi kayak kalau projeknya lebih ke tekanannya tuh kayak harus cepet selesai sih kayak gitu. Terus tadi pertanyaan kedua apa ya, Alza? Kalau untuk di pertambangan gitu tuh dari hasil kuliah di Ankim atau di S1 kakak tuh Nah, perlu oh belajar begitu dari ya. awal lagi atau emang udah
Kalau kalau misalnya di tambang ini kalau misalnya, kayak bikin MHP buat baterai itu emang dari awal lagi, tapi kalau untuk teknik-teknik laboratorium itu yang di IPB itu kepakai banget sih menurut aku, kayak kita bikin larutan, nyiapin larutan, nata-nata bahan kimia, kayak gitu-gitu semua, itu kepakai banget yang di Ankim sih menurut aku ya, Hmm. gitu. Tapi Berarti kan kalau kakak, Tapi kalau yes, lanjut secara Kak. teori-teori dasarnya, itu juga ada maksudnya secara teori-teorinya tuh kayak misalnya aku bikin MHP pengendapan, itu kan belajar KSP, maksudnya dasar-dasarnya tetap dari perkuliahan. Cuma ini udah applicable gitu kayak langsung ke produknya, kayak langsung ke line-nya kayak gitu. Hmm. Ada lagi? Kalau misalkan berarti kakak di itu ya perusahaan perusahaan BUMC ya? Maksudnya BUMC nggak sih Kak? Iya Badan Kayak, Usaha Milik Cina ya ini IWIP. nah Tapi itu tuh dan kenapa? kalau kayak gitu interviewnya berarti pas dulu awal-awal pakai bahasa Inggris juga gitu kan? Iya, betul. Interviewnya pakai bahasa Inggris semua. Semuanya pakai bahasa karena langsung sama manajer kan interviewnya. Hmm. Hmm. Tips Tapi interview dong, emang Kak. tapi menurut aku ya tapi Kak Disha udah jago sih bahasa Inggrisnya. Kalian juga pasti Fauza sama Azul udah jago. Karena sekarang yang bahasa Inggris bener-bener kayak udah bahasa biasa ya jadinya. Maksudnya harus Iya. bisa sih menurut aku kalian pasti bisa. Tuh. Karena orang Cina juga ya, bahasa Inggrisnya nggak terlalu yang kayak bagus-bagus banget sih, Hmm. tapi tapi kalau untuk di R&D sendiri kebanyakan udah fluent gitu, Hmm. Ada begitu. tips-tipsnya nggak Kak? Tips menjawab interview kerja gitu Kak? Sama ini Kak, kan pasti grogi, terus kayak tiba-tiba Ya, ngeblank gitu Kak. Gimana cara share Tips pengalamannya responnya? gitu Kak waktu interview. ya tips interview pertama-tama juga aku namanya fresh graduate ya habis dari S1 tuh kayak aku kan di D3 tuh aku nggak langsung nyari kerja jadi langsung D3 aku langsung ke S1 kan. Pada S1 ini aku ya sama pastinya kalau nervous ngeblank tuh nggak mungkin dipungkiri ya. Bahkan sampai aku sempat ini ya, sempat lanjut S2 tuh kemarin. Sampai habis aku S2 tuh aku nyari kerja lagi tuh kayak sempat ngeblank juga gitu tuh sempat kaku juga gitu. Ya, tapi kalau menurut aku sih ya mungkin tip and tricksnya kayak ini banget ya kayak biasa banget kayak latihan kayak gitu cuman lebih ke ini sih maksudnya gini kalau misalnya kalian ada interview nih even itu kayak perusahaannya nggak oke gitu itu tuh coba aja gitu karena melatih ngomong sama apa sama user latih ngomong sama HR menurut aku sih gitu sih karena kalau udah biasa ya udah kayak ngobrol biasa aja jadinya gitu terus sama kayak kadang kadang ini ya kadang aku awal-awal tuh kadang suka ngapal kayak gitu kayak misalnya ceritakan tentang diri kamu ngapalin dari trik and trik yang di YouTube gitu-gitu tapi kalau kita itu nggak apa-apa sih kita baca-baca tapi lebih ke ini sih persiapannya tuh lebih ke menurut aku ya pertama itu kita harus tahu dulu nih perusahaan itu terus kita harus tahu juga kemampuan diri kita kita benar-benar harus tahu banget kira-kira kita di sana jadi apa kayak gitu sih menurut aku kayak emang researchnya emang harus ada sih observasi menurut aku harus itu penting banget. Hmm. Begitu. Rata-rata Kak kalau misalnya wawancara interview kerja gitu tuh ditanya pengalaman kerja nggak sih? Pas gini, kan ada requirement-nya tuh, ada kualifikasinya ya, ada permintaan mereka. Kalau misalnya apa, pengalaman 2 tahun atau fresh graduate dipersilakan. Itu ya udah kalian apply aja, maksudnya berarti fresh graduate boleh. Kadang aku dulu permintaannya tuh ini, apa, permintaannya itu disuruh berpengalaman, tapi aku apply-apply aja sih gitu. Maksudnya ya udah apply aja kalau emang rezeki ya lolos kalau enggak ya udah gitu. Pokoknya dulu dulu kayak misalnya fresh graduate itu banyak juga kok sekarang perusahaan-perusahaan yang emang kayak program yang FGDP tuh fresh graduate itu menurut aku ya justru malah kadang perusahaan tuh pengennya orang-orang fresh graduate karena dengan kan kalau kerja mah gitu-gitu aja ya sebenarnya ya. Udah ada SOP-nya udah matang lah mereka. Lebih murah kan mereka
ngebayar orang fresh graduate dibandingin mereka ngebayar mahal, tapi pekerjaan ini bisa di-handle sama fresh graduate, kayak gitu. Maksudnya mendingan ya prefer mereka ngambil fresh graduate gitu. Banyak malah sekarang yang kayak kayak kontrak nih anak fresh graduate 3 tahun, udah gitu nanti selesai mereka ngambil lagi fresh graduate lagi kayak gitu. Hmm. Kak, Menurut mau aku nanya. Sok. enggak, udah deh, apa? Eh, kalau aku mau nanya, kan kalau dipikir-pikir kan interview tuh kayak agak unik ya, karena kita tuh dituntut untuk kayak ngejual versi terbaik diri kita dalam waktu yang sesingkat mungkin. Nah, Oh, aku tuh penasaran kayak dari semua trial and error interview yang udah pernah kakak jalanin, kapan kakak tuh ngerasa sadar kalau rekruter itu ternyata lebih tertarik sama cerita kita, kita tuh bercerita dan membawa diri itu seperti apa gitu, Kak? oh, lebih ke ini sih, sebenarnya ya interview itu juga tuh kayak, nggak boleh jujur-jujur banget gitu juga. Jadi kayak ada, apa ya, gimana ya, kalau kalau sejauh ini aku beberapa kali interview itu, tapi sebenarnya aku nggak begitu banyak interview sih, kayak apa ya, beberapa kali aja gitu. Kalau menurut aku rekrutmen itu, apa, HR itu sebenarnya selalu menunjukkan hal tertarik sama kita sebenarnya mereka. Gitu kayak, ih, interest tuh selalu ada walaupun nanti kita nggak lolos gitu menurut aku ya, karena kan mereka orang psikologi ya, mungkin jadi mereka pinter juga tuh menutupi, ketidaksukaan atau ini. Tapi biasanya kalau HR yang tertarik itu bakal ini sih, bakal apa ya, bakal bener-bener kayak, tapi sejauh ini kayak mereka susah sih untuk saya tebak ya menurut aku ya. Susah sih kayak karena kayak, kayaknya kayaknya tertarik-tertarik aja. Nah, baru pas user sih ketahuan itu. Karena user kan nggak ada latar belakang psikologi ya. Nah, biasanya mereka ketahuan sih tertarik apa enggak dari cara mereka apa, mereka ini ngobrol ada umpan baliknya sama kita apa enggak. Sama nih satu lagi ya, kalau menurut aku nanti pas interview itu kalian nanti biasanya ada kayak gini, diajuin nih sama user atau HR-nya, ada yang mau ditanyain, nah kalau bisa tuh kalian tuh tanya jangan kayak, "Udah cukup?" Atau "Belum ada?" Itu menurut aku itu jangan sih. Kalau menurut aku harus ada umpan balik dari kalian, gitu. User tuh yang kayak manajer gitu-gitu User ya, itu Kak? atasan kamu langsung. Oh. Pertanyaan interview tuh biasanya kayak ada beberapa yang udah template apa selama kakak. Soalnya aku juga interview juga sebenarnya baru sekali yang di CBI kemarin sih. Dan Mmm, apa ya? Aku penasaran aja sih apakah itu kayak emang udah biasanya template, ada beberapa pertanyaan yang udah template atau kayak tiap company itu sebenarnya beda-beda gitu, Kak. kalau misalnya kalau dari pertanyaan HR tuh hampir template sih, hampir kayak Oh, pertama perkenalkan diri, terus kayak template sih, kelebihan kelebihan kekurangan, kekurangan. ya terus kayak alasan saya merekrut Anda itu template Hmm. banget sih kalau HR. Tapi kalau user tuh lebih ke di lapangannya kayak gimana sih, kayak kalau kamu kayak gini, kayak gitu sih menurut aku. Jadi kalau user tuh lebih ke, requirement-nya apa, nah kamu pelajari tuh misalnya kamu jadi R&D, jadi QC, pelajari tuh itunya, perusahaannya semuanya kayak gitu. Tapi kalau user template banget sumpah, bener-bener template. Ada kayak pertanyaan study case gitu nggak, Kak? Yang kayak ada suatu perusahaan apa-apa terus kayak kakak harus analisis gimana gitu. Itu ada biasanya di user sih, Kak, misalnya nih, kalau kamu punya karyawan yang nggak bisa diatur, misalnya kayak gitu, itu Oh, user biasanya nanya-nanyain sih. Kalau oh. HR tuh hampir hampir template banget sih kalau HR. Makanya itu kadang yang aku bilang tadi, kita kadang susah gitu bedain HR, gitu. Hmm, Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau untuk ini Kak, Kenapa? penyesuaian di lingkungan kerja deh. Kakak Iya, kan di pertambangan. Itu yang kakak rasain tuh gimana? Atau selama kakak pernah bekerja aja sih? eee, Beda beda aku sama perkuliahan kak? Atau di pas kerja tuh lebih kayak gimana? kalau misalnya itu beda banget sih ya, lebih ke kayak misalnya nih, aku ini ya, apa, yang pertambangan dulu, beda beda banget ya dunia kerja sama dunia perkuliahan.
lebih ke kalau dunia kuliah kan kayak kita enjoy ya. Kalau kerja ini kita ada tekanannya lah dikit ya dari atasan, dari teman kerja, rekan kerja kayak gitu. Terus ya bener-bener beda sih. Kayak makanya zaman kuliah tuh masa-masa emang yang kayak enak banget sih. Seru-serunya tuh zaman kuliah menurut aku gitu. Terus kalau di dunia pertambangan ini di sini kayak apa ya? Banyak banget orang ya. Bener-bener kayak ini tuh hampir 16.000 karyawan. Wah, Bahkan lebih apa ya? Ya Pokoknya ampun. saking banyaknya karena ini perusahaannya itu besar banget. Nah, Terus gini, ini tuh ada PT WBN sama PT IWIP. Nah, PT WBN ini yang punya tanah, dia yang ngolah ornya gitu. Nah, IWIP ini perusahaan yang ibaratnya PT-nya yang ngolah or jadi produk jadi gitu, yang ngolah biji nikel jadi produk jadinya gitu. hmm, Jadi banyak banyak banget orang di sini kayak gitu, banyak banget orang. Jadi kadang aku kayak di sini kayak hidupnya tuh serba cepet, terus karena sistemnya ini kan di BUMC ya, jadi kayak kita kayak nggak ada kenal waktu sih, kayak ini agak shock culture sih karena beda banget sama aku pernah kerja juga kan di Kalimantan bareng Kadisha. Itu agak balance dah walaupun ya Kadisha tahu sendiri kayak misalnya juga banyak kerjaannya tekanannya, tapi itu lebih better sih. Kalau di sini demi kayak apa? Keren banget. ya, di sini tuh bener-bener kayak kerja, tapi mungkin nanti ada cuti roster ya, setiap 3 bulan aku pulang. Cuma Heeh. emang 3 bulan ini full kerja, nggak ada liburnya gitu. Jadi Sabtu wow. Minggu pun masuk ya, Kak? Betul. Wow. Berarti tuh kayak malam juga, misalnya dari pagi sampai malam juga mungkin gitu visible untuk kayak gitu. Ya, aku bilang sebenarnya aku tuh kan kerjanya tuh dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tapi Ya, karena aku tuh di R&D ya, aku banyak projeknya sekarang, makanya aku kadang overtime sampai jam 7 malam gitu. Karena wow. mobilnya itu cuma sampai jam 7 malam maksimal. Hmm. Oh, wow. Begitu. Terus kakak gimana kak? Kalau pernah ngerasa burnout atau gimana gak kak? Dari pengalaman itu. Kalau misalnya dari pengalaman di sini sih, aku di sini baru 2 bulan ya. Belum Heeh. sih, kayak masih, maksudnya karena pekerjaan lab tuh aku kayak nggak dibilang suka juga sih ya. Maksudnya kayak karena mungkin bukan biasa ya, lebih ke ya udah emang kita anak kimia, jadi yang kerjanya pasti nge-lab ya. Jadi Ya. kayak mungkin ya ya enjoy aja sih gitu. Begitu sih. Karena mungkin masih masih di lab sih gitu. Hmm. Kak itu tuh kayak di Kalimantan gitu kak, kayak di tengah hutan. Kalau ini tuh di pulau gitu, jadi kayak deket-deket laut. Oh, berarti tetap Begitu. kayak mall gitu-gitu nggak ada ya kak? Nggak ada. Oh, ini kotanya tuh Ternate di sini. Oh, Ternate. Iya. Wah. Pulau Pulau Obi kah, Kak? Bentar, Bukan. oh. Pulau Obi tuh Halmahera. Kali ini aku PT IWIP. Hmm. Itu kalau sinyal yang pakai modem itu kak, kayak yang Enggak. pas. Oh Di enggak. sini ada wifi lah itu, cuman ya itu lemot banget di sini tuh. Karena Hmm. saking banyaknya manusia. Iya, iya, iya. Berarti sepulau Iya. itu tuh isinya sakaryawan, gak ada penduduknya, Kak. Ada juga, ada desa juga di bawah. Tapi ya emang kebanyakan ini kayak pabrik gitu. Desanya ada sih di bawah. Oh, wow. Oke, oke. Begitu. Hmm. Eh, ini ya. Udah baik. Berarti Kakak dulu pas masih masih di Dramaga ya, Kak? Enggak, aku udah Kuliah. di ini, di kota. Oh, udah di kota. Kira masih di Iya. Dramaga. Vokasi itu ada 2005 nggak sih, Cak? Kenapa? Bukannya maksudnya bukannya itu ya masih gabung sama apa? Emang Dramaga ada? Eh, dulu tuh. aku Kayaknya. mau masuknya ini 15. Apa tuh? 2015. 2000. Ya. Oh, tapi kakak kaprodinya Bu Farida
atau Bu Enggak, dulu aku Bu Armi, Bu Armi. Oh, Bu Armi. Oh Oh iya iya, Bu Armi. bener. Iya deh bener. Sekarang Bu Farida ya? Iya sekarang Bu Farida. Dulu kakak Bu Iya. Farida dosen apa? Dia ini analitik. Oh iya. Sama sih sekarang kimia analitik, kimia fundamental Ini sekarang. ya, Mm. bagus tuh Bu Farida tuh enak sih, walaupun tapi baik, enak. Iya enak. Iya. Gitu. Ini direkam loh, ini direkam loh. Iya. Eh apa ya? Apalagi? Aku sih dulu paling ada Kak Asi masih ada Kak Asi, Kak Damin kayak udah nggak ada ya Kak Damin. Ada men Oh baru iya. aja ini. Kadamin dulu kita terakhir pas semester Empat. 4 ya? Eh, 4 ya? tiga, tiga, tiga. Kadamin. Iya, Oh iya berarti 3. udah nggak ada sekarang ya? Udah Udah nggak ada. enggak. Kak Arini masih ada? Masih. Masih. Hmm. Kayak temen saya jadi juga ada di situ si Rusdi. Gak Oh, Rusdi Tahu. Siregar. Jadi asdos dia. Oh, oh, enggak. enggak sih Enggak Kak, nggak dapet ya. diajarin, nggak dapat. Oh, udah nggak dapat. Kak Kevin sekarang di mana Kak? Kevin di Esko di Bintan. Oh jauh juga. Di mana itu Kak? Di Bintan, Sumatera. Riau, iya Sumatera. Paling. Pulau Bintang. Oh, Kalau misalkan kalau sama Kadisha dulu di mana? Di Di Kalimantan. Kalimantan ya. Itu kita Iya, teh sawit ya. iya dulu di sawit. R&D juga sih Kak kemarin teh. Jatuhnya R&D gak ya itu tuh? Iya R&D tapi di Yes. bagian labnya yang lab jasa gitu kayak Mm-mm. SPG-nya gitu. Mm-mm. tapi itu punya orang sana, orang daerah sana Orang juga, orang Kalimantan juga. di Iya iya punya orang orang Kalimantan. Kalimantannya iya iya. Hmm. Nah, bedanya apa Kak? Dunia dunia maksudnya kerja yang punyanya Cina. Ya iya sih tadi udah bilang ya kalau misalnya lebih strict atau lebih apa terus ada lagi nggak Kak bedanya sama yang ya sama pokoknya sama yang punya orang Indo lah sama Hmm. yang perusahaan-perusahaan milik Chinese. Kalau perusahaan-perusahaannya punya Indo sih ya sebenarnya ini ya apa lebih ke nggak kurang teratur ya Kak Disha kayak kurang itu. Kalau di sini kayak Mm-mm. kita belajar ke lebih cepet, lebih teratur sih kayak gitu. Karena mereka standarnya tinggi ya karena kata teman-teman aku yang orang Cina tuh yang kayak sama kayak aku ya kan ada beberapa orang Cina yang sama kayak aku. Di sana tuh cari kerja tuh sangat sulit sekali udah gitu. Mereka tuh di sana tuh anak S2 tuh udah banyak banget anak S2 tuh. Nggak kayak di Indonesia. Hmm. Mm-mm. Jadi permintaannya tuh udah tinggi-tinggi banget, nggak S1 tuh udah di sana udah nggak ada artinya, Hmm. gitu. Hmm. Ada lagi gak Kak? Kadisha? Hmm. Bingung. Kalau ini Kak kayak Apa? pergaulan itu gimana? Maksudnya pertemanan kerja itu gimana Kak ininya? Apa ya? atau Environmentnya? emang, iya atau emang masing-masing kah? Kayak udah nggak ada tuh kan namanya kerja kelompok gitu. Kayak udah masing-masing aja gitu loh. Kakak tuh tim apa mandiri Kak R&D-nya nge-researchnya? Nah, jadi aku tuh ada manajerku, terus ada Mm-mm. lagi SPV-ku, terus aku ada lagi anak buahnya namanya general worker. Jadi Mm-mm. aku kayak risetnya tuh timnya atasan tapi kalau kayak kayak akunya yang leader kayak akunya aku sendiri aja gitu. Hmm. Makanya nih ya aku sih ini ya apa namanya aku tuh pengen sih kayak pengen bilang nanti ke atasan aku kayak pengen yang jadi apa di general worker aku tuh maksudnya yang bantuin aku tuh ini anak-anak kayak dari itu loh maksudnya anak-anak kimia lah gitu. Nah tapi permasalahannya di sini tuh kalau misalnya ini kan aku juga misalnya udah ada Kadisa nih kan kenal ya kan minta Mm-mm. sebarin gitu Mm-mm. lowongan kerja misalnya. Tapi kan masalahnya nanti
kalian tuh nggak dapet tempat tinggal mes gitu, Mas harus tahun dulu. Oh, Hmm. kalau gitu Berarti tinggalnya di desanya atau di mana, Kak? Kenapa? Maksudnya Iya, kalau nggak dapat nanti mes? ngekos di desanya gitu jadinya. Hmm. Emang yang teman-teman kerja kakak tuh bukan lulusan kimia, Di sini teknik gitu kah? kalau general worker-nya yang ngebantuin kitanya tuh Mm-mm. nggak nggak ada jurusan kimianya. Terus Oh. kalau misalnya tim-tim aku tuh juga misalnya yang sama kayak aku, Mm-mm. namanya kita junior engineer ya di sini itu kebanyakan jurusan metalurgi semua. Wah, Oh. Jadi menurut aku kayak agak berat sih karena pertama ya mereka tuh karena teknik ya itu jorok banget gitu loh kayak ya udah kayak gelas gelas beaker nih ya beaker gelas tuh kayak dicucinya ngasal terus hmm. berantakan messy banget labnya kayak kayak gitu pasti kita yang anak kimia nih kayak aduh kesel banget gitu deh. Kayak begitu jadi aku apa makanya aku tuh kayak butuh anak kimia sih sebenarnya cuman aku karena masih probation paling nanti setelah probation sih aku mau bilang ke manajerku gitu. Oh, tapi kalau metalurgi tetap ada nge-lab-nya, mereka tetap Ada ngerti. kan ada tetap Oh, ngerti cuman ya gitu kadang mereka apa lebih ke mungkin mungkin nggak semuanya ya, mungkin orang yang pas di tempat aku aja gitu. Jadi, tetep pakai peralatan lab seperti biasa sih, karena projeknya project lab kan, mm-mm. gitu. Hmm. Kak, aku penasaran. eh Apa? Menurut kakak, skill komunikasi di dunia kerja itu lebih tentang cara ngomong kita atau justru tentang cara memahami orang dan menyesuaikan diri sama dinamika tim? Karena kan kadang technically bagus gitu kan. Bagus belum tentu gampang kerja bareng orang lain gitu. Ya kayak gitu. Menurut kakak gimana? Gimana pertanyaannya? Eh, Kayak lebih apa ya, skill komunikasi itu lebih tentang cara cara ngomong kita atau justru gimana kita memahami orang gitu dan menyesuaikan diri sama dinamika tim yang ada gitu. Maksudnya menyesuaikan diri sama dinamika tim yang ada gitu? Mm-mm, jadi lebih kayak kitanya ngomong atau lebih kayak kita tuh ngedengerin sama nyesuaiin diri dulu sama dinamika tim gitu. Oh, kalau aku sih gini sih ya, pertama tuh eee, mungkin ini di Kalimantan ya, pas jadi staf mutu ya, itu ini Mm-mm. ya, apa, pertama tuh ini dulu ya, kita kayak seolah-olah kayak ini sih, kayak yang kayak pura-pura nggak ngerti dulu gitu loh, kayak ini, Iya lagi tuh kakak waktu mengamat dulu iya, gitu. mengamati situasi dulu gitu-gitu gitulah ya pokoknya. Tapi Mm-mm. pas pas apa, tapi pas aku sekarang di sini, kayaknya aku ini deh, apa namanya, lebih ke aku pas kerjaan sekarang tuh kayak, kayaknya aku ya udah mau jadi diri aku dari awal tuh udah mulai tuh, aku udah mulai, aku lihat ini apa yang jadi gini, aku bekerja sekarang tuh lebih ke aktualisasi diri sih, kayak misalnya, apa sih yang bisa kita kasih gitu loh, maksudnya yang ya maksudnya apa gimana ya, kita ngebangun, good habit gitu sih, lebih ke sana. Karena Hmm. kalau misalnya aku tetep kayak ngikutin di sini, tetep jorok, tetep itu, kayaknya nggak bisa sih gitu. Jadi kalau menurut aku, terkadang kita harus bisa beda sama orang lain, punya integritas itu menurut aku itu lebih baik sih dibanding kita kayak ikut-ikutan supaya kita bisa diterima gitu sih. Walaupun pasti banyak yang nggak suka sama kita, tapi menurut aku di dunia kerja tuh emang temen tuh kayaknya nggak apa ya, temen tuh ya temen kuliah gitu. Kalau kerjaan tuh kayaknya berteman itu agak kurang ya. Maksudnya, mmm, nggak sekaya kita kuliah deh punya temen gitu menurut aku. Walaupun ya bisa juga sih berteman sama lingkungan kerja ya gitu. Kakak di sana kayak kan waktu kasih Kalimantan kan kenal sama Kak Kevin kan, kayak ada yang dikenal gitu, ada Iya, karyawan yang dikenal. Kalau di sini tuh bener-bener sendiri kah? mhm. Di si ada sih temen aku di sini, cuman kayak kita beda beda departemen, beda perusahaan. Jadi Oh. ya itu palingan temennya sama temen-temen yang udah kenal sebelumnya juga jadinya. Karena kalau sama yang apa, sama temen yang sekarang kan
namanya kadang nih ya, kalau sama teman kerja tuh kita misalnya satu level tuh, ya aku deketnya sama yang satu manajer aja sama aku sih, kayak deket banget cerita-cerita gitu. Tapi Mm-mm. kalau sama yang lain kadang lebih ke apa ya, lebih ke, Profesional mmm, aja gitu ya, Kak? profesional aja karena kadang kita namanya beda divisi, beda ini ya, beda manajer nih, Iya. pasti banyak ada bentroknya nanti kalau malah kayak udah akrab banget, malah kita jadi nggak profesional nantinya gitu. Oh, Dan menurut aku nanti kalau kamu kerja nih, kamu dipercayain punya bawahan misalnya, kalau iya. menurut aku juga gimana ya, kalau di tempat kerja tuh jangan terlalu akrab sih, tapi kalau di luar kerja itu nggak apa-apa akrab gitu. Karena kalau kita terlalu akrab nantinya kalau misalnya kita mau negur dia salah, kita jadi ada rasa nggak enak Gak enak. gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya kita yang kayak biasa-biasa aja gitu, ya udah enak-enak aja, tapi ya di luar itu kita tetap berteman sama dia gitu. Kalau kakak waktu kerja Mmm, di pertambangan itu tuh, kan dia perusahaan Cina ya. Pernah iya. nggak melakukan kesalahan gitu, Kak? Dan itu tuh gimana cara kakak ngadepinnya? Maksudnya kayak bingung. Mmm, kalau kalau itu cara cara ngadepinnya terus gimana solusinya gitu ya, problem solving-nya Ya. gimana. Kalau misalnya bikin kesalahan namanya di pekerjaan kan nih nge-lab ya, pernah aku cuman kadang ya itu karena miskomunikasi bahasa kan. Kan Hmm. bahasa Inggris SPV-ku ini orang Cina yang nggak terlalu oke. Jadi justru tapi karena ada masalah itu jadi aku punya jalan keluar gitu. Jadi masalahnya tuh kan, dia nyampe ini, cuman nggak aku tulis jadi aku kayak udah nyampein aja dia kan, nggak aku tulis kayak aku confirm bareng gitu. Jadi habis dia ngomong aku tulis sendiri terus aku lakuin. Ternyata miss gitu, ternyata maksud dia nggak kayak gitu. Nah justru dari situ belajar, jadi kalau sama dia aku nulis dulu, jadi kita ngelihat bareng tulisannya gitu. Jadi sama-sama terkonfirmasi gitu. Oh. Justru malah masalah tuh bikin jadi punya jalan keluar sih jadinya menurut aku, malah malah menurut aku kalau ada masalah kayak seru sih, kalau nggak ada masalah aduh kayak nggak seru ya. Karena aku tuh mikirnya Kak, takutnya ya masa sekali kita berbuat kesalahan tuh langsung dimarahin Di-chat gitu loh. gimana? Ibaratnya kayak, iya gimana Iya. sih kamu kerjanya gitu, takut Tapi digituin. kalau kalau di Cina emang iya kalau kayak kesalahan yang fatal nih ada nih, dulu sebelumnya ada orang Cina ya, dia tuh kayak ini kebakaran gitu, bukan kebakaran, kan reaksi pakai gas pakai autoclave ya, reaksi Hmm. tuh pakai gas gas oksigen, cuman kayak salah dia masukin gas oksigennya pas lagi reaksi, itu kebakar dan kena karyawan. Nah itu langsung ini sih, nggak dipecat tapi katanya dia nggak bisa naik jabatan lagi gitu, makanya dia resign gitu. Oh. Di sini tuh kalau 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 misalnya itu, di perusahaan Cina tuh untuk orang Indonesia tuh lebih kena SP-SP gitu loh, kayak dari SPL, surat peringatan lisan, SP1, SP2, SP3 sampai PHK, tapi kalau orang Cina ini kenanya denda. Oh, Oh, harus bayar gitu, Kak. dibedain. Iya Bayar. iya, apa-apa kalau ada kenapa-napa bayar gitu. Oh. Kalau mecahin Kalau alat misalnya juga bayar. Apa? Mecahin alat kayak Enggak, kalau misalnya alat di sini kalau itu enggak sih kalau alat gelas sendiri gitu-gitu. oh. kalau di perusahaan itu sistemnya itu kontrak atau gimana Kak? Kalau di tempat kakak sekarang? Kalau kalau banyak gitu, kalau aku sistem ini enggak kontrak, udah PKWTT ya, pegawai tetap gitu jadinya. Hmm. Oh, Makanya itu juga penting sih sebelum kalian apply kerja nanti kalian ini dulu, lihat dulu kayak jadi pegawai kontrak apa enggak, karena kalau pegawai kontrak enggak enak menurut aku, nanti banyak hak-hak yang enggak oke, Ya, gitu. Ada lagi? dari Ocha sama Alza ada. udah sih. Paling mau Udah minta berapa? eh, mau minta ini sih, Kak, tips sama motivasi. Iya. Kayak Tips Karena tips yang kita sebentar menghadapi lagi juga dunia magang, kerja. Kak. Magang magang di boleh, mana dunia kalau boleh kerja tahu? juga. Iya. Kalau Fauzia magang magang di mana? Oh di lab jasa sih Kak, jasa di daerah Bekasi. Apa tuh? Apa tuh? Prangatek. Oh, kalau Kadisha di mana?
Aku farmasi Kak di Faratu nanti di Oh, Bekasi. kalau Alza, Sama aku juga farmasi di Serang, Banten. oh, kalau menurut aku selama magang ini ya, kalau magang ya benar-benar eksplor alat ya, instrumen dan lain-lain. Tapi yang paling penting itu adalah data kalian kelarin dulu gitu. Jadi jangan kayak kalian ngelakuin kerja karena nanti pasti kan kita dimanfaatin ya sama perusahaan itu anak magang ya kan. Hmm. Nah, tapi yang paling penting tuh yang penting data kalian sih kelarin dulu apa penelitian kalian kayak gitu sih menurut aku. Dulu dulu aku di Indosemen magangnya. Oh iya iya. Iya. Ya, jadi kalau menurut aku ya ini lebih ke data kita, data TA kita kelarin dulu. Kayak kita perform emang apa harus bagus ya, karena kan kalian bawa nama kampus. Karena nanti tuh perusahaan magang ini kayak gini. Misalnya nih, dulu tuh di apa ya? Aku lupa sih. Kayak yang sebelumnya itu dari universitas mana nggak oke. Jadi kayak kalian di blacklist gitu sama perusahaan itu gitu. Jadi Hmm. kalau kalian ini karena bawa nama kampus kalian yang benar dan terutama fokus ke data kalian dulu. Maksudnya jangan, maksudnya pekerjaan yang lainnya ya dikerjain tapi kalau bisa tuh ke data kalian sih buat data kalian gitu loh jadinya gitu. Hmm. Motivasinya kalau dari aku ya apa ya lebih ke cepet pengen cepet lulus gitu aja gak sih? Pengen cepet lulus supaya supaya apa cepet kerja misalnya kalau mau kerja gitu sih. Karena motivasi tuh harus ini ya. Makanya kalian kalau menurut aku kalau ketemu kesulitan itu ya bener sih ya kata yang apa kalau ketemu kesulitan tuh kita harus bersyukur ya itu kadang maksudnya ini pun aku kayak baru ngalamin gitu kalau pasti nanti kalian bakal ngalamin kan kesulitan di tempat magang dan lainnya lebih ke justru itu jadi kayak belajar sih benar kalau menurut aku kalau justru kita mudah-mudah terus tuh kayak wah ini kenapa nih gitu tapi kalau ada kesulitan tuh menurut aku lebih it's better sih begitu motivasi mungkin ditemukan ini ya lebih ke mungkin bingung juga loh kalau motivasi apa ya ya lakuin yang terbaik aja sih motivasinya misalnya pengen cepet lulus pengen misalnya pengen cepet kerja udah sih paling kalau aku itu aja sih ya pengen dapet nilai yang bagus ya kan kalau Hmm. apalagi IPB nih pasti tuh anak-anaknya ambis 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 ya kalian kan kalian nilai masih dipajang nggak nilai-nilai kalian kalau habis ujian Oh enggak. Enggak. Tapi beberapa dibagiin di kayak spreadsheet gitu sih. Iya Cuma iya. dulu dikirim di grup. Jadi nggak sampai dipajang. dulu tuh ada mading gitu kan tuh dipajang tapi cuma NIM sama nilai sedangkan kita kan Oh. udah tahu nih teman-teman kita kan karena kayak ini NIM gua di bawahnya ini kayak gitu dulu kayak gitu apalagi ujian Bu Farida tuh itu dipajang dulu Wow. iya ya, tapi itu sebenarnya plus minus sih menurut aku kadang oke jadi motivasi ya kadang ya tapi kadang nggak oke kalau kitanya nilai kecil gitu Iya. Ngeliat nilai Enggak. teman yang lain tuh jiper gitu. iya eh ya ya seneng sih teman lebih gede tapi sebenarnya agak sedih juga ya teman lebih gede gitu ya cuma kayak kayak ya itu kadang plus minus sih kayak gitu tapi ya kalau di apa di perusahaan Cina ini semua tuh saingan gitu sih memang kayak nih ya kompetisi kayak misalnya kamu mau naik jabatan di sini Hmm. kamu ada tesnya loh kalau mau apapun ada Oh. tesnya di sini tuh Oh. Hmm. Jadi tuh ini nggak diambil dari orang lama ya? Kayak mau naik jabatan diambil dari orang lama terus ada dites tesnya. ada ujiannya iya di sini kayak gitu kan Hmm. kalau di perusahaan Indonesia tuh cuma lewat KPI gitu-gitu aja kan Iya. gitu Hmm. Kak, di sana tuh kalau penggunaan AI gimana deh, Kak? Aku penasaran. Kayak dilarang kah atau ya kayak sih common nggak atau apa-apa gimana? cuma mereka di sini nggak pakai WhatsApp pakai WeChat Oh, oh Cina banget. Iya, orang iya Cina pakainya WeChat. Kakak jadi sekarang pakainya WeChat juga, Kak? oh, aku pakai WeChat juga jadinya, WeChat sama WhatsApp. Makanya aku tapi Nah, lebih ke ini sih, jarang-jarang buka HP jadi karena emang sibuk. Karena di labnya itu kan dipantau CCTV ya, dan kita iya. kayak nggak boleh juga duduk-duduk main HP terus tuh nggak boleh. Oh iya. Oh, Iya, sama CCTV-nya tuh nanti ketahuan, Kak. iya manajernya tuh sering buka CCTV. Oh, Oh. Berarti emang selama kerja tuh ya udah nggak megang HP aja. Ya, megang sih, pasti megang. Cuma kayak nggak sesering kalau kayak kita kerja di Indonesia aja. Kalau di perusahaan Indonesia kan kita kayak main HP, apa nyantai itu ini enggak iya. gitu. Oh, Kirain emang harus taruh di locker gitu loh pas jam Oh masuk enggak kerja. sih, enggak.
tetap boleh pegang karena kan kita komunikasi kan gitu. Hmm. Manajernya tuh orang Indonesia kan tetap Kak? Atau Enggak, oh, manajernya orang bukan? Cina. Dari Oh, level supervisor ke atas tuh heeh. Cina semua di aku tuh. Oh, paham, paham, paham. Wah, Inggrisnya tuh kayak Inggris Cina gitu ya Kak? Kayak aksennya beda gitu ya? Iya, ada juga yang udah fluent, beberapa udah Oh, fluent, udah kayak udah bagus banget. Manajer aku udah fluent banget sih. tapi Indonesianya masih belum bisa gitu. Jadi kayak benar-benar Inggris full. Iya. Kalau bahasa Indonesia mereka paling bisa terima kasih, terus di Oh, mana, yang gitu-gitu aja sama oh, bahasa-bahasa kotor ada iya. begitu. Tapi seru aku kayak ngerasa aja sekarang kayak nggak di Indonesia gitu loh, kayak ada di bagian Iya. Cina gitu. Karena tiap hari ketemunya mereka gitu kan. Kalau untuk asrama gitu tuh udah ditanggung sama mereka atau bayar lagi, Kak? Untuk Iya, tempat tinggal. kalau ini udah ditanggung. Oh, Berarti kayak makan kosan enggak? gitu ya? Kenapa? Kalau makan Makan juga dikasih 3 hari sekali. 3 hari tiga sekali. hari sekali. Pagi, siang, sore gitu Kak dikasih. 3 hari sekali. Nah, Makan, transport sebenarnya tanggung sih. Emang kita di sini kayak cuma kerja doang udah. iya. Tapi itu ya Kak, Senin sampai Minggu ya. Ya, tiap hari loh 3 bulan loh. Wow. Oh, 3 bulan Banget. kerja, 3 bulannya lagi pulang kampung gitu ya? Enggak, 3 bulan Bulan. kerja 2 minggu doang. 3 bulan Aduh, lagi. oh. 2 minggu. Oh, Aduh, minggu. Tapi not bad. Tapi nanti kalau mau pulang, dibayarin apa? Iya, dibayarin juga Oh, semuanya. dibayarin juga. oh, berarti emang tinggal kerja aja ya Kak. Iya, Fokus tinggal kerja kerja. aja udah. Iya. Tapi seru sih gitu, enak sih. Terus sih. Iya. Cuman cuman ya gitu kadang kayak kita kangen rumah-rumah, kangen makanan karena di sini makanan kantinnya menurut aku agak-agak kurang ya. Terus kayak kangen Oh. makanan-makanan rumah sih di Bogor, kayak makanan tuh kangen aku kadang. Mm-mm. Makanya nanti kalau pulang nanti aku belum pernah roster kan, bawa makanan banyak pasti kayak gitu kalau pulang ke sini lagi. Begitu. Ada lagi yang bertanyain? Jadi Eh, aku cukup. Gimana? dari aku cukup juga, Kak. Oke, oke. Kalau Oke. oke, thank you ya Fauza. Fauza, Iya. Kak sama Alda semangat terus pokoknya. Ya, Iya, makasih makasih banyak Kak. Kak Makasih udah banyak, Kak. luangin Semuanya. waktunya. Ya, thank you Kakak juga. juga semangat. Ya, ini jadi open cam nggak apa? Udah tadi yang sebelumnya ya? Kalau coba open Belum. cam lagi buat Nih, foto takut boleh nggak? sinyal aku jelek, euy. Jelek ya? Ya udah nggak apa-apa, Kak. Iya, Kalau jelek yang mah nggak tadi usah aja dipaksa. diedit ya. Heeh. Boleh, boleh. Oke. Bye-bye, thank you ya. Oke. Maaf ya aku Oke, Kak. menunda-nunda terus ini baru Makasih Kak. Maaf terrealisasi ganggu sekarang malam. waktunya ya. Iya, Kak. Ya, Nggak apa-apa. semangat istirahat Kak. Makasih, Kak. Bye-bye. Bye-bye, sukses selalu. Bye-bye. Kak, Iya, Gitnya. makasih bye-bye. Kak. Makasih Sukses juga. Kak. Ya. Eh,